Om Swastiastu, selamat pagi kawan-kawan semua pendukung Satwa Bali Channel. Berjumpa dengan saya Made Sugianto selaku admin Satwa Bali Channel. Kali ini saya ingin mengulas cerita yang pernah saya upload, yaitu cerita Angse Tekening Empas, Angse dan Kura-kura. Cerita ini sangat bagus didengar lalu dihayati. Dikisahkan di kolam Kemudesari. Di situ ada hewan selain ikan ya, ada angsa, ada juga kura-kura. Kolam itu sangat indah karena banyak tumbuh aneka bunga seperti bunga tunjung warna-warni dan tanaman bunga lainnya di tepi kolam. Nah, suatu hari di saat musim kering, air kolam volumenya menyusut. Sehingga para penghuni kolam mulai kesusahan mendapatkan ikan, mendapatkan makanan. Di situ kemudian muncul niat dari angsa untuk berpindah tempat dari kolam Kemudasan. Nah, suatu hari angsa jantan dan angsa betina bercengkrama. Angsa jantan mengutarakan keinginannya kepada angsa betina untuk sementara waktu berpindah tempat mencari makanan ke tempat yang lain. Namun ada perasaan yang mengganjal di antara sepasang angsa ini. Karena mereka teringat karibnya, kawan karib mereka yakni sepasang kura-kura yang juga ada di kolam Kemudasan. Bagaimana kalau kita tinggalkan si kura-kura? Pastilah mereka bersedih. Demikian keluh kesah si betina, si angsa. Kakak, kalau kita masih bertahan di sini, kita sudah kesulitan makan. Kita harus memang pergi dari sini. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi, bukan berarti kita memutus tali persaudaraan dengan si kura-kura. Ini menyangkut hidup kita selanjutnya, Kakak. Mana mungkin kita bisa bertahan di tempat seperti ini, di mana volume air sudah turun dan kita kesusahan untuk mendapatkan makanan. Sementara yang mencari makanan di kolam ini juga banyak. Persaingan semakin ketat. Jadi ya kita harus mengalah, harus mencari tempat baru agar kita bisa bertahan hidup. Ini alasan yang rasional, Kakak. Kita sampaikan baik-baik kepada si kura-kura bahwa kita tidak memutus tali persaudaraan. Kita tidak memutus tali silaturahmi. Suatu saat ketika kolam ini normal kembali, kita akan datang lagi ke sini. Mendengar dari pernyataan angsa betina, angsa jantan berpikir-pikir dan ia mengiyakan. Ia sependapat dengan komentar angsa betina. Baiklah kalau begitu adikku, kita sampaikan kepada si guru. Maka kemudian maka kemudian si
angsa menemui si kura-kura. Salam Pak Putulik yang sudah hadir menonton, adiknya cuap-cuap di Studio Satu Bali Channel, Desa Kukuh, Kecamatan Margetaban. Bapak Putulik ini punya ikatan emosional dengan kami di Desa Kukuh karena leluhur beliau dulu sering datang ke desa kami membantu warga kami dengan membawakan sayuran maupun hasil panen di ladang di kawasan dingin Baturi di sana. Terima kasih Bapak Butulik, sehat selalu bersama keluarga dan tentunya tetap sehat, salam tangguh. Kita lanjutkan sekarang kawan. Kita lanjutkan sekarang. Ya tetap melajah Pak tuh. Kita harus coba sehingga kita tahu hasilnya seperti apa. Tidak ada hasil yang jelek, semua hasil pasti bagus. Semangat, semangat Pak. Nyoman Sutrisno, Pak Nyoman Sutrisno naben titiang niki, titiang sering belajar ning channelnya Pak Nyoman Sutrisno, indek sate titi nyurat aksara karena beliau membidangi dalam hal tulis menulis. Selamat bergabung Pak Nyoman Sutrisno. Saya pakai bahasa Indonesia karena eh, versi bahasa Balinya sudah ada. Ya, sambil ngobrol-ngobrol menyapa para sahabat. Nah, kunjungi Pak Nyoman Sutrisno, Pak Putulik. Kita akan belajar banyak bagaimana cara menyusun kalimat, menyusun kata menjadi kalimat. Di situ tempatnya, di kanal YouTube-nya Pak Nyoman Sutrisno. Karena kita sering salah kaprah ketika kita menulis. Bahasa ucap sering masuk dalam bahasa tulis. Nah, yang paling sering saya lihat kesalahan-kesalahan menulis setelah saya belajar di kanal YouTube-nya Pak Nyoman Sutrisno misalnya di yang menunjukkan tempat dan di yang penulisannya disambung maupun di yang penulisannya dipisah. Nah, misal di yang menunjukkan tempat ya otomatis harus dipisah. Tetapi kita sering menulis atau sering kita temukan tulisan di yang menunjukkan tempat itu justru ditulis tersambung. Nah, itu keliru. Begitu. Betul betul nanti yang belajar sih Pak Nyoman. Ya, memang di sana. Nah, oke, ini perkenalkan Bapak Betulik, Pak Nyoman Sutrisno, putra ketiga saya yang suka mendengarkan bapaknya Mesatwo. Jadi begitu. Jadi begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan sekarang. Si angsa sudah menemui si kura-kura. Wahai sahabat baikku kura-kura, semoga di masa pandemi COVID-19 ini, di saat pemerintah membuat PPKM, kalian berdua tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat dalam menjalani hidup. Tetapi ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepada kalian berdua. Ini menyangkut kita. Nah, nah, kami, kita. Kami ketika si angsa menyebut dirinya bersama istrinya. Kami. Ketika dia menyebut angsa, kepada kedua angsa itu dia menyebut kalian. Kami ingin menyampaikan kepada kalian. Menyangkut masa depan kita. Kami, kalian, kita sekarang. Kita itu sudah menyangkut si angsa dan si kura-kura. Ini menyangkut kita. Wih, ada
Apa ini, Kak? Kok serius sekali rasanya? Apakah kami ada masalah dengan Kakak berdua?" Oh, tidak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah kondisi kita di tengah pandemi ini. Kita sudah tidak bisa ke mana-mana. Sementara sumber makanan yang ada di telaga ini sudah berkurang dan volume air juga menyusut. Kebetulan kami berdua sudah mendapatkan surat perjalanan dinas dari Bapak Kepala Desa agar bisa kami keluar sementara dari telaga ini. Kami ingin buat sementara waktu berpindah tempat mencari makan ke tempat yang lain. Mumpung kami sudah mengantongi surat perjalanan dari kepala desa. Aduh, ini serius ini. Betul-betul kasus berat ini bagi kami. Kura-kura. Karena kami sudah menganggap kakak angsa berdua ini adalah saudara. Kalau kakak berdua pergi, lebih baik kami berdua bunuh saja. Karena kami tidak bisa berpisah dengan kalian. Kami sudah merasakan sebagai ikatan keluarga. Ajaklah kami ikut serta kakak. Kemanapun kakak pergi. Kami juga akan berusaha untuk mendapatkan surat perjalanan dinas itu. Agar bisa juga meninggalkan kolam Kemudesari ini. Itu yang kami pikirkan dari tadi, saudaraku. Seandainya pun kalian berdua sudah mengantongi surat perjalanan dari kepala desa, tetap juga susah bagi kami. Bagaimana cara kami untuk mengajak kalian pindah tempat dari sini? Kalau lewat darat, sudah ada penyekatan-penyekatan. Ada pemeriksaan berlapis. Selain menunjukkan surat perjalanan, juga harus menunjukkan minimal sudah divaksin sekali. Berat bagi kami untuk mengajak kalian meninggalkan Telaga Kemudasari ini. Apalagi jalan kalian lemet. Lemet itu pelan-pelan. Apalagi jalan kalian itu ngeritik pelan-pelan. Kami akan pergi dari tempat ini dengan udara. Kami akan terbang. Kalau kakak berdua bersikukuh tidak mau mengejak kami pindah di tempat ini, lebih baik kami mati. Bunuh saja kami. Kami merasa ikhlas ketika kakak yang membunuh kami. Daripada kakak meninggalkan kami akan sengsara di tempat ini. Seandainya kami mati, siapa yang akan mengurus bangkai kami? Ajaklah kami ikut serta, kakak. Sepasang angsa memikirkan cara untuk bisa mengajak kura-kura pindah dari Telaga Kemudasari lewat udara. Karena mereka berpikir lewat darat sudah tidak mungkin. Selain jalan kura-kura itu lama, juga terjadi banyak penyekatan oleh petugas. Tiba-tiba dia menemukan ide. Ketika melihat batang atau ranting pohon. Ahai! Aku sudah ada akal untuk mengajak kalian pergi dari tempat sini. Tetapi syaratnya sangat berat.
kalian sanggup memenuhi syarat dari kami. Apapun syarat dari Kakak, kami akan ikuti. Karena kami ingin sekali pergi bersama-sama Kakak berdua. Apapun syaratnya, kami akan penuh. Baiklah kalau begitu. Ini ada sebatang ranting pohon. Ujung-ujungnya kami akan gigit. Kami akan gigit ujung dari ranting pohon itu. Sementara kalian menggigit di tengah-tengah ranting pohon ini. Itu tidak gampang. Itu sangat berat. Ini syarat khusus yang harus kami sampaikan kepada kalian. Jangan sesekali berbicara. Seandainya pun di dalam perjalanan ada yang meledek kalian, ada yang menyerukan kalian, ada yang memanggil kalian, jangan sekali-sekali menyahut. Apa kalian sanggup? Ah, itu pekerjaan kecil, Kakak. Kami pasti sanggup, kami pasti bisa. Apa sih susahnya? Hanya menggigit ranting pohon. Kami sanggup, kata si kura-kura meyakinkan. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi. Ayo kita let's go. Singkat cerita, sepasang angsa lalu menggigit masing-masing ujung ranting pohon. Dan dua kura-kura menggigit di tengah-tengah ranting pohon. Mereka terbang. Mereka terbang di angkasa biru melewati telaga Kemudusari yang indah, melewati desa Kukuh yang menawan, melewati desa Baturiti yang indah. Tibalah saatnya mereka melintas di atas hutan alas kedaton. Di bawah hutan, kebetulan ada sepasang anjing sedang berteduh di bawah pohon. Tanpa sengaja, si anjing betina lalu mendongak ke atas. Dia pun lalu berseru, "Hai, apa? Apa itu di atas sana? Apa yang diterbangkan oleh angsa itu? Wih, apa itu ya? Apakah itu bola? Wih, angsa aja menerbangkan bola. Baru sekarang demam Euro 2020 dan Copa America, si angsa pun menerbangkan bola." Demikian seru si anjing betina. Si anjing jantan pun terperangah, lalu dia ikut mendongak. "Oh, kau keliru istriku. Mentang-mentang kamu suka Argentina yang akan berhadapan dengan Brasil di Copa America, bayanganmu itu adalah bola. Itu bukan bola. Lalu apa itu, Kak? Kalau bukan bola?" "Itu kotoran sapi kering." "Oh, bukan, Kakak. Setelah saya perhatikan, itu kura-kura." "Ah, mana ada kura-kura jelek seperti itu. Kamu keliru, itu bukan kura-kura, itu kotoran sapi kering. Kotoran tai sapi itu. Tai sapi itu." Begitu si anjing jantan. Didengarlah oleh si kura-kura. Dalam hati si kura-kura bergumam, "Tuh, lancang sekali sepanjang sepasang anjing itu mengatakan aku kotoran sapi. Apalagi dia awalnya menduga bola. Sungguh kurang ajar. Ini tidak bisa didiamkan. Ini harus dibalas.
Ini namanya penghinaan. Penghinaan sama dengan pembunuhan. Maka dari itu, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, ini harus dibalas. Kesombongan si anjing harus dibalas. Demikian gumam si kura-kura marah dalam hatinya. Lalu dia lupa pesannya si angsa untuk tidak menyahut walaupun ada yang menghina ataupun meledek. Dan ketika sepasang kura-kura itu membuka mulutnya, mereka pun terjatuh melayang-layang dari udara. Buah! Terjatuhlah mereka di tanah yang keras di atas batu. Tubuh si kura-kura itu terbelah. Lalu si sepasang anjing datang menerkam mereka. Kura-kura mati. Si angsa yang terbang di angkasa sangat menyesali pelanggaran yang dilakukan oleh si kura-kura. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Angsa dengan kemarahannya binasa. Demikian sahabat Satu Bali Channel. Kisah angsa dan kura-kura. Pesan dari cerita ini adalah mulutmu harimaumu. Kalau dalam bahasa Bali, ulian munyi irago nemu kanti. Berkat suara kita mendapatkan teman. Ulian munyi irago nemu lare. Karena suara kita menemukan kesengsaraan. Ulian munyi nemu pati. Berkat salah bersuara, kita juga bisa binasa. Itulah pesan. Itulah pesan dari cerita angse dan empas. Angsa dan kura-kura. Cerita ini adalah cerita tantri yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Sering disampaikan ketika menjelang tidur. Jadi di musim seperti sekarang ini, kita harus bisa dan tahu tempat yang pantas di mana kita mesti bersuara, di mana mestinya kita diam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ulian munyi nemu laro, ulian munyi nemu pati, ulian munyi nemu rahayu. Sebab ketika kita bersuara, suara itu akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan, mendapatkan banyak teman. Suara juga mengantarkan kita ke gerbang kesengsaraan, bahkan salah berucap, salah bersuara, kita juga bisa mati. Demikian sahabat Satu Bali Channel, tentang ringkasan cerita angsa dan kura-kura. Semoga teman semuanya terhibur sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan semoga kita tetap semua sehat. Salam tangguh. Sampai jumpa di ulasan cerita berikutnya bersama saya, Made Sugianto dari Studio Sederhana Satu Bali Channel di Banjarlodalang, Desa Kuku, Kecamatan Marge, Tabanan, Bali. Sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.